Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrullah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Pada malam ini, ya ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang sama, majelis ilmu. Saya sering ingatkan kepada kita semua, diri saya, untuk memperhatikan arah niat kita ketika beramal soleh atau ingin memulai amal soleh. Salat kita, zikir kita, infak kita, nafkah yang kita beri, belajar kita, menghafal kita, membaca Al-Quran. Saya ingatkan kepada semua untuk memperhatikan arah niatnya, hatinya kemana. Apakah untuk Allah? Artinya untuk Allah adalah supaya Allah ini senang kepada kita, ridha kepada kita, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, supaya Allah menambah pahala kita. Ataukah niat kita hanya sekedar ikut-ikutan, sekedar memenuhi kebiasaan, hadir ke majelis? Ataukah yang lebih buruk, yaitu ingin mendapatkan pujian, supaya dikatakan orang yang soleh, orang yang rajin menghadir kajian, orang baik. Nah ini yang buruk. Kalau sekedar kebiasaan masih mending. Artinya, atau saya maksudkan adalah mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya, untuk memperhatikan kondisi arah niat kita untuk Allah atau untuk selain, supaya amalan kita tidak sia-sia. Termasuk diantaranya duduknya kita di majelis ini tidak sia-sia. Padahal mendatangi majelis ilmu, belajar, mendengarkan kajian, pahalanya sangat besar. Namun pahala ini akan menjadi kecil sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat, dari sisi sah dan tidaknya, besar pahala dan kecilnya, diterima atau tidak. Rubba amalin kabirin tusaggirhun niyah, kata para ulama salaf. Betapa banyak amalan yang besar, pahalanya menjadi kecil karena niat. Dan sebaliknya, betapa banyak amalan yang kecil, pahalanya besar karena niat. Ini bukan perkara remeh ya. Kita perhatikan, disebutkan dalam riwayat yang sahih, orang yang menyingkirkan gangguan di jalan. Orang ini lewat, dia lihat ada duri di jalan, kemudian dia singkirkan. Niat mengharap wajah Allah, pahala, pengampunan dari Allah. Orang ini setelah meninggal
diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Gara-gara menyingkirkan perkara yang membahayakan orang di jalan. Cuma remeh. Remeh, cuma menyingkirkan. Tapi lihat karena niatnya. Tapi lihat orang di sana ada yang amalannya sangat besar. Berdakwah, mengajarkan umat kebaikan. Nampak mengajarkan kebaikan. Namun dia termasuk orang yang pertama kali dinyalakan api neraka kepada mereka. Di antara ada 3 golongan itu, tiga golongan. Awwalu man tusa'arun nar yaumal qiyamah, tusa'aru bihim an-nar yaumal qiyamah. 3 golongan yang pertama kali neraka itu dinyalakan buat mereka. Di antaranya yaitu orang yang mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu untuk dikatakan orang yang alim, qari, ahli baca Al-Quran dan seterusnya. Awalan besar, tapi lihat hampir tidak ada pahala, bahkan menyebabkan dia masuk neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kita lihat lagi wanita yang zina, penzina, tukang zina. Kemudian dia sebab memberi minum seekor anjing yang kehausan, ikhlas karena Allah, dalam keadaan takut dosa-dosanya akan diazab oleh Allah. Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Perhatikan. Apa yang menyebabkan semua ini? Niat. Kembali ke niat ya ikhwan. Jadi biar paha amalan yang antum lakukan besar, kalau niatnya bukan untuk Allah, sia-sia. Atau bercampur di sana dengan niat yang tidak baik, maka pahalanya kecil. Biar amalan kecil, contohnya menyingkirkan gangguan di jalan, kalau ikhlas karena Allah, besar pahalanya. Pahala jangan kita fahami hanya sekedar dari sisi bertambah nilai atau bobot amalan kita, tapi yang dimaksud pahala balasan dari Allah ada 2. Yaitu ditambah pahala kita, bobot timbangan amalan, dan dihapus dosa. Itu ganjaran dari Allah. Dan dihapus dosa. Nah, termasuk diantaranya ini yang kita kerjakan sekarang, kita sibuk sekarang, yaitu duduk di majelis mendengarkan kajian. Amalan besar ini, bukan amalan kecil. Jadi mari kita perbaiki niat kita, kita hadirkan niat kita untuk menyenangkan Allah, membuat Allah ridho, mengharap pahala dan pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak sia-sia. Baik, kita lanjutkan kajian kita malam ini. Kita masuk pada surat yang baru, yaitu surat Al-Masad. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya surat Al-Ikhlas. Sekarang kita masuk Al-Masad atau surat Al-Lahab. Ada ulama yang menamai Al-Masad, Al-Lahab. Yang jelas nama-nama seperti ini, di antara surat itu ada yang memang diberi nama oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Ada yang tidak ada namanya. Nah, ijtihad para ulama memberi nama untuk surat tersebut, seperti Al-Ikhlas. Itu bukan dari penamaan dari Rasulullah, Al-Ikhlas, dari para ulama. Jadi nama-nama surat itu ada yang bukan wahyu, ijtihad. Ada yang nama itu diambil dari beberapa lafaz di dalam ayat surat tersebut, seperti surat Al-Baqarah. Karena di dalamnya ada lafaz Al-Baqarah, dikasih namalah surat Al-Baqarah. Apa yang dimaksud dengan Al-Baqarah, Azmil? Hah? Apa artinya Al-Baqarah? Hah? Sapi betina.
Fauzan, mana Fauzan? Al-Baqarah apa artinya? Sapi apa? Kalau Azmil sapi betina. Sapi apa? Sapi saja. Nah, Ahmad. Apa yang dimaksud dengan Al-Baqarah itu? Satu ekor sapi. Al-Baqarah artinya satu ekor sapi, seekor sapi, bukan sapi betina. Jadi salah itu yang menerjemahkan sapi betina. Biasa diterjemahan Al-Quran itu Al-Baqarah itu sapi betina. Salah terjemahan itu. Al-Baqarah artinya satu ekor sapi. Entah dia jantan atau betina. Kalau sapi yang jenis sapi namanya Al-Baqar. Wa akhadtum adnabal baqar, kata Rasulullah SAW. Jika kalian telah sibuk dengan perdagangan kalian dan kalian memegang ekor sapi. Adnabal baqar. Baqar itu sapi. Artinya sapi yang bisa jadi 2 atau 3, jumlahnya banyak. Tapi kalau satu ekor sapi pakai tak marbutoh, al-baqaratu, satu ekor sapi. Taib. Al-Masad atau Al-Lahab, yaitu surat Al-Lahab atau Al-Masad. Karena di dalam surat ini ada penyebutan masad. Fi jidiha hablum mim masad. Masad itu artinya tali yang dipintal, yang diikat, digulung-gulung. Itu namanya masad. Baik, mari kita baca ayat yang surat yang agung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, bantuan untuk bisa memahami, mentadabburi ayat yang mulia ini sehingga menambah keyakinan kita dan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Tabbat siada abi lahabin wa tab. Tabbat celaka, binasa, merugi, itu artinya. Apa itu yang merugi? Yada abi lahab, kedua tangan Abu Lahab. Yada aslinya dari yadani, karena dia diidofahkan, disandarkan ke abi, yadani, 2 tangan. Namun dia diidofahkan, dimudofkan ke abi, jadi dibuang nunnya. Yada abi, asalnya yadani abi. Celaka, binasa kedua tangan Abu Lahab. Watabba, dan dia juga celaka dirinya. Subhanallah. Jadi yang ditetapkan celaka ini dua-duanya, tangannya, dianya juga, dirinya si Abu Lahab. Jadi kalimat yang kedua itu watabba, dianya si Abu Lahab yang celaka. Kalau tabat yang pertama, tangannya, kedua tangannya, menunjukkan tidak ada jalan. Orang ini celaka memang, bahaya. Orang yang sudah merugi, celaka, binasa, merugi di akhirat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma aghna, tidak bermanfaat, anhu, baginya, maluhu, mal, hartanya, harta si Abu Lahab, wa ma kasaba, dan seluruh apa yang dia usahakan, seluruh usahanya, termasuk anak-anaknya juga hasil usahanya, tidak bermanfaat bagi dia. Sayasla naran dzata lahab. Azmil. Ya. Sudah besar ya.
Kalau yang masih anak-anak ini saya masih toleransi. Yang sudah kelas SMA ke atas masih main-main ngobrol sendiri di majelis. Baik, perhatikan. Siapapun antum perlakukan seperti itu ya ikhwan, bukan cuma saya, semua guru antum harus seperti itu antum. Mau Ustadz Arfan, Ustadz Nasaruddin, Ustadz Umar, ya jangan antum colek teman-temannya, ngobrol tidak baik. Nanti suatu saat ke depan antum yang ngajar ada orang seperti itu ya antum. Baik. Lanjut. Sayasla naron datalahab. Sayasla, dia akan masuk naron, neraka, datalahab, yang menyala-nyala. Lahab yang memiliki api yang berkobar, nyala. Zata itu yang memiliki api yang menyala-nyala. Jadi sayasla naron datalahab, dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Wa imra'atuhu, dan istrinya. Istrinya siapa ini? Istrinya siapa? Abu Lahab. Hammalatal hatab, dan istrinya. Maksudnya dan istrinya apa? Masuk neraka juga. Sama seperti Abu Lahab. Yang sifat istrinya ini hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Hammalah artinya tukang bawa, tukang pikul. Hatab kayu bakar. Hatab itu kayu yang biasa digunakan untuk membakar. Hammal artinya tukang bawa, tukang pikul. Jadi sifatnya istrinya si Abu Lahab ini adalah pembawa kayu bakar, tukang pembawa kayu bakar. Fi jidiha, yang di lehernya. Jid itu artinya leher. Ha, kembali ke istrinya tadi. Istrinya siapa tadi? Abu Lahab. Di lehernya itu hablun, ada tali, min masad, yang dipintal. Artinya di lehernya ini ada tali yang dipintal, dibalut, diikat. Ada tali yang diikat. Maksudnya apa ini Ustaz? Baik, kita akan jelaskan. Baca penjelasan dari Syekh Musa'id At-Tayyar. Tadi secara harfiah sudah saya terjemahkan tadi. Mari kita baca penjelasan dari beliau. Berkata beliau, akhrajal Bukhari an Ibni Abbasin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal batha fasa'idal jabala fanada ya sahibah. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini apanya Rasulullah? Fauzan? Abdullah bin Abbas, status beliau dengan Rasulullah sebagai apa? Keponakan, sepupu, bukan keponakan, sepupu. Karena Abbas adalah paman Rasulullah, bersaudara dengan Abdullah. Termasuk yang bersaudara dengan Abdullah adalah Abu Lahab ini. Perhatikan, Abu Lahab ini ayat yang sedang kita baca tadi itu. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah.
dengan Abbas juga paman Rasulullah, bersaudara Abdullah, Abu Lahab, Abbas. Nah, Abbas ini punya anak namanya Abdullah, dinamakan dengan Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Jadi sepupu satu kali dengan Rasulullah SAW. Termasuk sahabat yang sejak kecil masuk Islam. Ibnu Abbas mengatakan, dari Ibnu Abbas, Imam Bukhari mengeluarkan hadis dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal Batha, keluar ke Batha. Batha itu tempat yang di Mekah, itu tempat yang di Mekah yang agak tinggi, itu daratan apa? Daratan agak tinggi dia. Fasoidal jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di bukit. Di bukit. Fanadaya sahibah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu berteriak, menyeru orang-orang Mekah saat itu. Ini terjadi, kejadian ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk menampakkan dakwah, mengajak manusia secara terang-terangan. Setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi Rasulullah SAW itu pernah di awal Islam beliau diangkat jadi Nabi, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turun ayat fasda bima tu'mar, tampakkanlah apa yang engkau perintah. Maksudnya diperintah Rasulullah SAW untuk menampakkan dakwah, mengajak manusia pada Islam, pada tauhid. Ya sahibah, wahai penduduk Mekah, pada pagi hari yang ceria ini, saat itu pagi hari, fajtama'at Quraisyun, lalu berkumpullah orang-orang Quraisy saat itu. Wah, ada apa ini? Muhammad ini tidak biasanya seperti ini. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang terkenal di Mekah saat itu, orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Baik dalam bercanda, beliau tidak pernah berdusta. Ini perhatikan. Jadi antum berusaha jangan sampai berdusta. Ada saya dapatkan beberapa santri keluar, ditanya sudah minta izin, katanya sudah, padahal belum, dusta. Tidak bagus berdusta. Jujur sudah, saya tidak minta izin Ustaz. Bagus itu. Daripada antum menyelamatkan diri dengan cara dusta. Maaf Ustaz, kita sudah salah, tidak minta izin. Nah itu selesai, jujur. Salah tapi jujur. Dan dusta ini bukan sifat orang yang beriman. Orang beriman apapun dosa yang dia lakukan, namanya manusia tetap terjerumus dalam dosa. Tapi kalau dia sudah dusta, ini bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang munafik. Jangan berdusta ya ikhwan. Walaupun antum salah, bilang salah, saya salah. Merokok kau? Iya Ustaz. Tidak apa-apa, jujur. Akibatnya bagus. Daripada menyelamatkan diri merokok, tidak. Selamat antum. Tapi antum tidak selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dusta ini sifat munafik. Itu akan ketika antum berdusta, untuk menyelamatkan kedustaan antum harus berdusta lagi. Untuk menyelamatkan kedustaan yang kedua, antum harus berdusta lagi yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Maka ini sifat munafik, bukan orang beriman. Jadi sifat Rasulullah ini amin, amanah, jujur, tidak pernah berdusta walaupun bercanda. Bercanda juga jangan berdusta. Fajtama'at Quraisyun, berkumpullah orang-orang Quraisy, faqala, maka Rasulullah SAW menyuarakan, aro'aitum in haddathtukum annal aduwa musabbihakum wa mumsiakum akuntum musaddiqiyya. Wahai kaum Quraisy,
Bagaimana pendapat kalian? Kalau aku ceritakan kepada kalian bahwasanya ada musuh yang akan menyerang, baik pagi atau sore hari, menyerang kita di sini, akan membunuh kita semuanya. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan mempercayai aku? Musaddiqiyya, musaddiqiyya aslinya musaddiquna, musaddiqina, disandarkan ke ya mutakallim. Jadi musaddiqi dibuang nunnya, ya ketemu ya langsung di idgham. Jadi musaddiqiyya, apakah kalian akan mempercayaiku? Qalu na'am. Orang-orang Quraisy saat itu sudah banyak berkumpul. Di antara orang Quraisy yang berkumpul saat itu Abu Lahab. Di situ nongol Abu Lahab, ada dia. Qalu na'am, iya kami percaya. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Sebelum diutus sebagai nabi tidak pernah berdusta. Beliau berkata jujur. Kalian percaya kalau saya bilang ada yang menyerang ini hari ini, pagi ini atau sore? Iya, kami percaya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ketahuilah fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadidin. Ketahuilah sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian bahwasanya akan ada azab yang pedih. Maksudnya akan ada apa? Azab yang pedih atau hari kiamat. Faqala Abu Lahab, nongol Abu Lahab. Di kerumunan itu, perkumpulan itu, Abu Lahab bersuara. Alihada jama'tana, apakah cuma gara-gara ini ente kumpul kita di sini semua? Wahai Muhammad, Abu Lahab ini. Tabban laka sairal yaum. Celaka engkau wahai Muhammad. Turun ayat ini. Tabbat siada abi lahabim wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi gara-gara Abu Lahab ini yang bersuara seperti tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Turun ayat untuk membela Rasulullah SAW. Tabbat siada abi lahabi wa tabba. Nah, ini ceritanya seperti itu. Ayat ini turun. Mari kita baca penjelasan dari Syekh Musa'id At-Tayyar. Masih hidup beliau ini, termasuk guru besar dalam ilmu tafsir. Pengajar di mana? Universitas Islam Muhammad bin Saud. Hada du'aun bil halak wal khusran ala ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-makniyi bi Abi Lahbin. Ini adalah doa kecelakaan, doa kerugian, doa kebinasaan untuk pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Paman Rasulullah Abu Lahab. Tapi paman beda. Paman bukan satu ayah satu ibu. Jadi di antara paman Rasulullah yang satu ayah satu ibu adalah siapa? Cuma satu. Yaitu Abu Thalib. Cuma Abu Thalib yang bersaudara kandung dengan Abdullah, ayah Rasulullah SAW. Abdullah dengan Abu Thalib, paham ya? Itu satu mama, satu papa. Jadi Abdul Muttalib, kakek beliau ini memiliki lebih dari satu istri. Salah satu istrinya adalah
ibunya Abdullah dengan Abu Thalib. Makanya Abu Thalib ini Abu Thalib kecintaannya kepada Rasul lebih karena ini keponakan kandungnya, anak dari saudaranya yaitu Abdullah. Kayaknya masih kecil Abu Thalib yang pelihara, asuh beliau sampai dewasa. Karena itu saudara kandung ayahnya. Adapun Abu Lahab beda ibu, ibunya lain dia ini. Istri yang lain, Abdul Muttalib istrinya lebih dari satu. Baik. Abbas juga beda ibunya. Ini adalah doa kecelakaan bagi si Abu Lahab. Al-Makni bi Abi Lahab wa qad hasala lahu hadza, dan ini telah terjadi. Artinya ayat ini turun, surat ini turun, Abu Lahab masih hidup. Sampai mati Abu Lahab tetap kafir. Menunjukkan kebenaran ayat yang mulia ini. Karena padahal sebenarnya kalau si Abu Lahab ini memungkinkan masuk Islam sebagaimana para pembesar-pembesar Quraisy yang keras penentangannya kepada Rasulullah, kepada dakwah Islam. Seperti Abu Sufyan. Siapa yang tidak tahu Abu Sufyan pernah memimpin pasukan di barisan kaum kafirin, kaum Quraisy untuk memerangi Rasulullah. Tapi ternyata di akhir-akhir beliau masuk Islam. Banyak pembesar Quraisy yang anti-Islam, memusuhi Islam, masuk Islam di akhir hayat mereka. Tapi Abu Lahab, lihat, tidak ada. Karena memang sudah turun ayat, sudah dilaknat dia. Dzalika jazaa'a qaulihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ayat ini turun sebagai balasan atas perkataannya yang dia tujukan kepada Rasulullah, celaan buat Rasulullah, tabban laka sairul yaum, celaka engkau selama-lamanya wahai Muhammad. Alihadza jama'tana, apakah dengan cuma untuk ini engkau mengumpulkan kami ini? Tsumma akhbarallahu anna mala Abi Lahabin wa waladahu la yanfa'unahu wala yarudduna anhu adzaballahi. Kemudian Allah mengkhabarkan, kabar dari Allah jujur, kabar yang benar, informasi yang benar, yaitu bahwasanya anna mala Abi Lahabin, bahwasanya seluruh harta Abu Lahab, wa waladahu, dan anak-anaknya, dan apa yang dia upayakan, la yanfa'unahu, tidak memberi manfaat kepada dia sedikit pun. Wala yarudduna anhu adzaballah, dan hartanya, anak-anaknya sama sekali tidak mencegah dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu sayadkhulu naran, dan bahwasanya dia akan masuk neraka. Tatawaqqadu tashwihu biharriha, yang neraka itu di neraka itu apinya menyala-nyala, membakar terus. Itu di neraka ya ikhwan, apinya tidak pernah padam. Tidak pernah padam. Api di neraka itu menyala terus. Wa annahu satadkhulu ma'ahu zawjuhu. Bukan cuma dia sendiri, istrinya juga masuk neraka sama-sama. Yaitu Ummu Jamil. Istrinya siapa ini? Abu Lahab, dikenal dengan Ummu Jamil. Allati kanat tu'dhi Rasulullah. Yang dahulu Ummu Jamil ini sering mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihamlil hatabil ladzi fihi syauku fatulqihi fi tariqihi. Sering mengganggu Rasulullah, dia mengumpulkan kayu bakar yang punya duri, berduri-duri itu kayu. Kemudian fatulqihi fi tariqihi, dia buang di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya Rasulullah ini kena apa? Duri, terinjak duri. Ini kelakuannya siapa ini? Istrinya Abu Lahab. Wa qad ja'alallahu fi unuqiha hablan majdulan wa maftulan
min lifin aw ghairihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di lehernya, ini di akhirat kelak. Jadi dia bukan cuma sekedar masuk neraka, disiksa atas kekafirannya, tapi juga disiksa atas kezalimannya mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir itu ya ikhwan, wal iyadzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari kekufuran. Orang kafir itu bukan cuma diazab karena kekafirannya, tapi juga diazab karena keburukan yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka berbuat yang jahat, berbuat buruk, berbuat dosa selain kekafiran, mereka disiksa siksaan tambahan. Sudah disiksa karena kekufuran, kesyirikan, disiksa juga karena maksiat yang mereka lakukan. Kalau mereka mencuri, disiksa, ada tambahan siksaan karena mencuri. Kalau mereka membunuh, mereka menghalangi dakwah Islam, itu akan ada tambahan tersendiri. Mereka meninggalkan sholat, disiksa lagi karena meninggalkan sholat, ditambah azabnya. Nah ini Ummu Jamil dan Abu Lahab ini bukan cuma disiksa karena kekafirannya, tapi disiksa juga karena upaya mereka yang jahat menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia masuk Islam, menghalangi dakwah Rasulullah, menyiksa Rasulullah, intimidasi kepada Rasulullah. Yakunu alaihi qalqalaid qalqaladah allati tud'u 'alal unuq. Jadi di lehernya ini seperti qaladah, qiladah, seperti gelang yang diletakkan di leher, diikat. Jazaa'an ma kanat tasna'u fid dunya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Sebagai balasan atas apa yang dia lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi? Taib. Apa faedah atau nasihat yang bisa kita petik dari ayat yang agung ini, dari surat yang agung ini? Yang pertama, bahwasanya harta dan upaya orang yang beriman itu bermanfaat bagi dia di akhirat. Kalau orang kafir tidak bermanfaat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidak bermanfaat hartanya dan seluruh apa yang dia upayakan, termasuk anak-anaknya, tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Artinya kita pahami dari situ, berarti kalau orang yang beriman, hartanya dan apa yang dia upayakan, termasuk anak-anaknya, itu akan bermanfaat bagi dia di akhirat. Jadi beruntung ini orang yang beriman. Jadi kalau hartanya itu dia gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan di jalan maksiat tentunya, maka hartanya akan menyelamatkan dia di akhirat. Demikian juga anaknya yang dia tinggal. Anaknya juga kalau dia didik menjadi orang yang soleh, anaknya sering mendoakan dia, sering beribadah, maka akan bermanfaat bagi dia di akhirat. Paham di sini? Ini yang bisa kita petik. Kalau orang kafir tidak bermanfaat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian juga ancaman Kemudian faedah yang berikutnya, Allah ingin memperingatkan kaum muslimin agar jangan berbuat, bersikap, bertindak seperti model Abu Lahab ini. Apa itu model Abu Lahab? Menghalangi manusia dari jalan Allah. Karena Abu Lahab ini
Dihalangi. Setiap Rasulullah berdakwah mengajak Islam, nongol Abu Lahab. Jangan dengar itu, orang gila itu. Penyair orang gila itu, jangan dengar. Upaya siapa ini? Abu Lahab. Mencela, menyiksa Rasulullah SAW. Jadi kaum muslimin jangan sampai mengikuti kelakuannya siapa ini? Abu Lahab. Makanya diabadikan cerita tentang Abu Lahab ini sebagai peringatan bagi kaum muslimin. Baik kalangan laki-laki maupun perempuan, karena yang disebut di sini siapa? Istrinya juga. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kemudian juga peringatan juga untuk tidak mengadu domba, sebagaimana kelakuannya siapa ini? Istrinya Abu Lahab, pembawa kayu bakar. Sebagian para ulama menafsirkan maksud pembawa kayu bakar ini adalah tukang adu domba. Pembawa kayu bakar itu kan kebiasaan orang tukang bawa kayu bakar, maksudnya ingin menyulut api. Ini kata kiasan buat istrinya ini, kalau istrinya ini tukang ngadu domba, pembawa kayu bakar. Peringatan bagi kita, termasuk para wanita kita kaum muslimin, agar jangan berbuat seperti istrinya Abu Lahab ini. Artinya apa? Artinya perintah dari kebalikannya. Apa itu kebalikan perintahnya? Berusaha mempererat hubungan, merekatkan hubungan. Kalau ada yang sudah menjadi renggang, dia berusaha bagaimana hubungan mereka ini jadi baik, bukan tambah dikasih rusak. Sebagaimana kelakuannya siapa ini? Istrinya Abu Lahab. Seperti itu. Ini faedah. Artinya nilai nasihat yang terkandung dalam ayat yang mulia itu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Berusaha bagaimana membuat perbaikan. Dan juga kebalikannya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab bagaimana menghalangi dakwah? Membuat orang lain supaya malas untuk beramal. Itu model-model Abu Lahab. Lihat orang pakai jilbab, untuk apa yang dipakai jilbab? So panas. Orang mau ke pesantren, untuk apa ke pesantren? Tidak ada masa depan. Ada yang ngomong begini, ikhwan? Banyak. Mau makan batu kamu di sana, lulus di sana mau apa? Ini model Abu Lahab. Menghalang-halangi manusia dari dakwah, dari berbuat kebaikan, dari menghafal Al-Quran, untuk menjadi orang yang baik di pesantren. Datang ini orang menghalangi, mengendorkan semangat, sama model Abu Lahab ini. Sengaja Allah abadikan ini cerita Abu Lahab ini agar jangan kita model seperti Abu Lahab. Artinya kita harus berbuat kebalikannya, menyemangati orang berbuat kebaikan, membuat persatuan, berusaha merekatkan hubungan yang sudah mulai renggang, dikasih rekat, jangan tambah dikasih pecah. Baik dengan alasan tahdzir atau alasan apapun. Nah ini jangan model-model Abu Lahab dengan siapa nih? Istrinya. Dan juga ada istimbat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau beristimbat, ini bukan tafsir, cuma istimbat dari ayat yang mulia ini, dari wa imra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab. Kata Imam Asy-Syafi'i, ayat ini perhatikan ya, menunjukkan bahwasanya pernikahan yang terjadi di kalangan orang kafir itu sah. Pernikahan yang terjadi di kalangan orang kafir sah. Makanya mereka kalau masuk Islam ya tidak usah disuruh
akad lagi. Kalau dua-duanya masuk Islam, suami istri. Karena pernikahan mereka di semasa mereka kafir itu bagaimana modelnya? Itu sah. Dengan ayat yang mulia ini, wa mra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab Allah mengakui sebagai istrinya, menunjukkan pernikahan mereka ini sah. Tidak perlu diakad, bukan tidak, jangan kita katakan pernikahan yang orang orang Cina atau orang apa misalnya Konghucu apa itu Buddha, mereka menikah sesuai agama mereka, itu jangan kita katakan tidak sah. Sah. Baik ya ikhwan, kita akhirkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang makna ayat yang mulia ini, surat yang mulia ini, sehingga bertambah keimanan kita. Mari kita baca dulu, apa ada pertanyaan ini. Apakah boleh kita berdusta pada saat seorang ingin memanggil kita untuk berbuat maksiat? Tidak perlu berdusta. Kecuali di apa ini? Dipaksa. Kecuali dipaksa. Ditodong pakai pistol di kepala. Kalau ente tidak mau minum minuman keras sana atau ngerokok di sana, saya tembak. Akhirnya dia setuju, saya ini ada penyakit ini, kalau saya minum saya mati nanti. Padahal tidak misalnya, ya lain. Itu terdesak. Artinya maslahatnya lebih besar dia dusta daripada dia tidak berbuat seperti itu. Tapi cuma dipanggil tidak dia apa-apain, untuk apa? Yuk ngerokok. Sakit perutku, padahal tidak sakit. Padahal ini yang ngajak ngerokok tidak mengancam. Ya tidak boleh berdusta seperti ini. Bilang saja tidak boleh ngerokok. Gitu. Atau langsung bilang saja saya tidak mau merokok. Merokok haram gitu. Berbahaya bagi kesehatan. Dapat dosa lagi. Sudah sehat terganggu, dosa lagi. 2 kali. Kan kasihan. Jadi jangan merokok, ikhwan. Ini yang peringatannya, yang sudah keranjingan merokok, hati-hati. Kalau seandainya antum meninggal, ternyata meninggalnya antum karena paru-paru, karena merokok, antum dihukumi mati bunuh diri itu. Mati bunuh diri dosa besar. Hati-hati. Jadi jangan merokok, ikhwan. Dari sisi kesehatan sudah terganggu, paru-paru rusak, dosa lagi. Tidak cukup sampai di situ, ngajak orang lain lagi. La haula wala quwata. Sudah berapa dosanya itu? Kalau tidak merokok ente bencong, ente ini bukan laki-laki. Ya Allah ya Rabbi, jangan ya ikhwan. Sudah berapa dosanya itu, berapa kali lipat? Sudah merokok. Kalau merusak kesehatan, dosanya sendiri. Karena Allah melarang kita merusak kesehatan kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian menceburkan diri kalian pada kebinasaan, dosa sendiri. Kemudian apalagi merusak kesehatan, kemudian lagi mengganggu orang lain, ngajak orang lain dan seterusnya, banyak susah. Tapi tidak boleh berdusta kalau tidak ada tidak ada maslahat atau mudarat. Kalau tidak dipaksa ya jangan. Kecuali dipaksa, mau dipukul, mau digantong, dibunuh ya lain. Ada orang lain misalnya datang ke rumah kita mau membunuh seseorang, dia sembunyi di rumah kita. Dia mau bunuh, ya antum harus dusta supaya selamat ini orang. Kalau tidak mati dia. Mana ini dia masuk itu dalam jendela. Misalnya dia di bawah tidak bisa. Orang mau bunuh orang antum. Ya antum harus bagaimana caranya supaya dia terhindar dari pembunuhan, dia tidak dibunuh. Maslahat mudaratnya lebih besar. Tapi ini tidak diapa-apain. Yuk ngerokok. Yuk mencuri misalnya.
Yuk, ngapain? Terus langsung berdusta. Tidak boleh seperti ini. Jangan antum berdusta. Bilang saja tidak mau, itu haram. Lebih bagus antum nasihat. Baik ya ikhwan, kita akhirkan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu